Hingga hasil kosnya itu sebesar $26. Lalu untuk di minggu yang ketiga, incoming delivery-nya 6 didapat dari outgoing minggu pertama. Lalu untuk yang available-nya itu 19, lalu untuk incoming order-nya 4, lalu untuk visit-nya 4, untuk jumlah barang yang siap dikirim berdasarkan available sejumlah 4, lalu untuk backlog-nya sendiri itu 0, terus inventory-nya itu 15, dan outgoing order-nya 9, sehingga hasil yang didapatkan sebesar $30. Lalu selanjutnya di minggu keempat, itu incoming delivery-nya sebanyak 8 dari minggu kedua, terus dari situ available sebanyak 23, terus incoming-nya 5, ship-nya 5, terus delivery-nya 5, sehingga backlog-nya itu 0, lalu inventory-nya 18, untuk outgoing-nya 9, sehingga cost yang didapatkan sebesar $36. Selanjutnya untuk yang kelima itu incoming delivery-nya 9, lalu untuk available-nya 27, incoming order 6, lalu ship-nya 6, delivery 6, sehingga backlog-nya 0, lalu untuk stok barang di gudang setelah pengiriman pada minggu kelima ini adalah sebesar 21, untuk outgoing-nya yaitu 8, sehingga hasil yang didapatkan $42. Cost yang didapatkan $42. Lalu pada minggu ke-6, incoming delivery-nya 9, untuk available-nya 30, lalu incoming order-nya 7, to ship-nya 7, your delivery 7, sehingga backlog-nya 0, lalu untuk inventory, stok barang di gudang setelah pengiriman yaitu 23, outgoing-nya sendiri yaitu 7, sehingga hasil cost-nya menjadi $46. Lalu untuk yang minggu ke-7, incoming delivery-nya itu 8, lalu available-nya 31, incoming order-nya 6, ship-nya 6, delivery-nya 6, backlog-nya 0, lalu inventory-nya 25, lalu untuk outgoing-nya 7, sehingga hasil cost-nya itu $50. Lalu selanjutnya di minggu ke-8 yaitu incoming delivery-nya itu 7, available-nya 32, lalu incoming order-nya sebanyak 8, ship 8, delivery-nya 8, backlog-nya 0, lalu untuk inventory atau stok barang di gudang setelah pengiriman itu 24, outgoing order-nya 8, sehingga hasil cost-nya $48. Lalu untuk yang minggu ke-9 itu incoming delivery-nya itu 7, untuk available-nya 31, incoming order-nya 10, ship-nya 10, your delivery atau jumlah barang yang siap dikirim itu 10, backlog-nya 0, lalu untuk stok barang digunakan setelah pengiriman yaitu 21, outgoing-nya 7, sehingga total cost-nya menjadi $42. Lalu untuk yang minggu ke-10 itu incoming delivery-nya 8, available-nya 29, incoming order-nya 9, ship-nya 9, delivery-nya 9, backlog-nya 0, untuk inventory stok barang di gudang setelah pengiriman yaitu 20, untuk outgoing-nya 6, sehingga total cost-nya menjadi $40. Dan untuk total cost dari keseluruhan sebanyak $408. Sekian kesimpulan dari wholesaler. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini aku bakal jelasin hasil dari permainan MA System Beer Game tadi. Di sini aku berperan sebagai distributor, dimana seperti yang udah aku jelaskan di awal, aku di sini berperan untuk memenuhi permintaan dari wholesaler dan juga memberikan pesanan kepada manufaktur. Setelah bermain selama 10 minggu, ini
Di minggu pertama incoming delivery itu 0, available atau jumlah barang tersedia minggu ini sesuai dengan sistem jumlahnya 12. Lalu incoming order atau new order karena di sini baru minggu ke-0 jadi masih 0. To ship-nya 0 karena kita belum mengirimkan barang. Lalu your delivery-nya 0, backlog-nya ini masih 0, inventory-nya masih 12 dan outgoing order merupakan pesanan yang saya berikan kepada manufaktur berjumlah 8. Dan cost pada minggu ke-0 di sini $24, yaitu dengan inventory dikalikan dengan $2 sebagai aturan dari permainan ini, ditambah backlog dikali backlog cost-nya $5. Lalu di minggu pertama, incoming delivery-nya masih 0, available-nya masih 12. Nah, di sini incoming order-nya udah berubah menjadi 5 karena sudah menerima pesanan dari wholesaler sebanyak 5 buah. Lalu to ship di sini yang kita kirimkan yaitu 5. Your delivery yaitu jumlah barang yang siap dikirim yaitu 5 dan di sini backlog-nya masih 0 dikarenakan jumlah yang tersedia yaitu available masih lebih banyak dibandingkan dengan permintaan dari wholesaler. Sehingga inventory pada minggu pertama berjumlah 7. Caranya adalah dengan available dikurangi dengan barang yang dikirim, yaitu 12 dikurangi 5. Dan di minggu pertama ini saya melakukan pemesanan ke manufaktur sebanyak 9. Sehingga pada week pertama ini cost yang diperlukan adalah 14. Begitupun seterusnya hingga minggu ke-10. Dimana di minggu ke-10 di sini incoming delivery-nya 7. Jumlah yang tersedia yaitu dengan cara inventory ditambah sama incoming delivery-nya. Inventory last week-nya jumlahnya 6 ditambah dengan incoming delivery sejumlah 7. Menghasilkan 13, lalu incoming ordernya 7, kita mendapat pesanan dari wholesaler sebanyak 7. To ship yaitu barang yang akan dikirim sejumlah 7 dan your delivery berjumlah 7. Di sini backlog-nya masih 0 semua karena available atau jumlah yang tersedia selalu lebih besar dibandingkan dengan permintaan dari wholesaler. Di sini inventory-nya 6 dan outgoing ordernya 9 sehingga menghasilkan cost di minggu ke-10 sebesar 12. Jadi total cost yang diperlukan oleh distributor dalam permainan ini yaitu jumlah dari seluruh cost dari minggu ke-0 sampai minggu ke-10 sebesar $168. Baik, terima kasih sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dari bermain tadi, di mana saya bagian manufaktur. Nah, di minggu ini yang pertama adalah minggu 0. Di sini incoming delivery-nya juga kosong. Available-nya sesuai pada sistem yaitu 12. Incoming order-nya masih kosong, to ship-nya juga masih kosong, dan your delivery-nya juga masih kosong. Untuk backlog juga masih kosong. Dan untuk inventory yang saat ini yaitu 12. Dan di sini saya melakukan pemesanan untuk stok persediaan saya yaitu pemesan 10 dengan jumlah $24. Nah, untuk minggu yang pertama incoming delivery-nya itu 0, available-nya masih 12 dan ada incoming order. Incoming order ini akan kita kirim. To ship-nya juga 8 dan jumlah yang dikirim juga 8. Untuk backlog-nya masih kosong soalnya untuk pemesanannya masih lebih banyak stok. Dan inventory yang tersisa yaitu 4. Kemudian saya itu melakukan pemesanan lagi sebesar 11 item dengan total $8. Untuk minggu yang kedua incoming delivery-nya masih kosong, available-nya sisa 4 dan incoming order-nya sudah ada yang masuk sebesar 9.
To ship-nya juga 9, kita kirim 9. Your delivery kita kirim 9. Nah, untuk backlog di sini ada 5 karena incoming ordernya lebih besar daripada persediaan yang tersedia. Untuk inventory-nya sudah habis dan outgoing-nya sisa, dan outgoing-nya kita memesan 9. Maka totalnya $25. Nah, untuk minggu yang ketiga ini outgoing-nya sudah datang. Barang yang sebelumnya kita pesan itu sudah datang. Jadi ini masuk di incoming delivery. Lalu available-nya juga sudah bertambah menjadi 10. Dan untuk incoming ordernya ini di sini ada 6. To ship-nya 6, lalu kita kirim 6 juga. Untuk backlog-nya ini ada 1. Dan persediaan. Nah, selanjutnya ini kita juga memesan sebesar 8 item. Lalu untuk totalnya cost-nya sebesar $5. Nah, minggu keempat incoming delivery-nya 11. Pesanan kita yang sebelumnya kita pesan itu sudah datang, jadi 11. Maka stok yang tersedia 11. Sedangkan incoming ordernya kita sudah masuk 8. To ship-nya 8 sama yang kita kirim 8. Maka backlog-nya kosong karena sisanya sebelumnya sudah dikirim ke backlog yang tadi. Untuk inventory-nya sisa 2. Dan outgoing-nya, untuk outgoing kita memesan 12 item, jadi totalnya $4. Jadi untuk minggu kelima, ke-6 hingga yang ke-10 ini caranya hampir sama seperti minggu yang 0 hingga ke-4. Jadi untuk jumlah cost keseluruhan ialah $192. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, baru saja kita sudah mendengarkan paparan atas penjelasan dari masing-masing stakeholder. Jadi yang menjadi kesimpulannya dalam game ini adalah kita lihat dari biaya akhir dari setiap stakeholdernya itu berbeda-beda. Mulai dari retailer $88, wholesaler $408, distributor $168, dan manufaktur sebesar $192. Dan selama permainan game ini, kami tidak menemukan backlog atau back order. Nah, terkait tentang backlog atau back order ini terjadi apabila pesanan masuk tidak dapat sepenuhnya terpenuhi. Jadi dalam game ini kami tidak menemukan backlog atau back order itu sendiri. Nah, dalam game ini juga sangat diperlukan komunikasi antar stakeholder yang satu dengan stakeholder yang lainnya. Gunanya untuk mengetahui berapa yang akan dipesan, dan dengan menggunakan fitur ini dapat melihat data yang dimasukkan oleh setiap stakeholdernya. Jadi demikian yang dapat kami sampaikan terkait tentang game ini. Kami dari kelompok 8 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.